Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Ayunda Adaria dari kelas 11 PLG 2 nomor absen 32 akan melaksanakan UAS Bahasa Indonesia, yaitu pembahasan 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Soal pertama yaitu materi resensi. Bacalah cuplikan resensi berikut. Ibunda, tokoh sentral novel ini mewakili gambaran umumnya perempuan Rusia biasa dari masa revolusi Rusia pada awal abad ke-20. Ia hidup di tengah lengkingan peluit pabrik di perkampungan kumuh. Ia menikah dengan Mikhail Ulesov, lelaki pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Toh, ibu tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Cuplikan teks tersebut menjelaskan tentang A. Keadaan Rusia semasa perang. B. Tokoh utama novel yang penyabar. C. Kehidupan rakyat suatu negara di masa perang. D. Suami yang tidak peduli terhadap istrinya. E. Revolusi Rusia pada abad silam. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Tokoh utama novel yang penyabar. Dalam cuplikan tersebut, fokus utama bukan pada sejarah Rusia, tetapi pada sikap ibunda sebagai tokoh sentral. Di dalam teks dijelaskan bahwa ia hidup dalam kondisi sulit. Suaminya sering memanggilnya dengan kata kasar yaitu Sundal, tetapi ia tidak melawan karena merasa bahwa itulah nasibnya. Sikap tidak melawan, menerima, dan tetap menjalani hidupnya menunjukkan bahwa tokoh ibunda digambarkan sebagai sosok yang penyabar dan tabah. Meskipun ada informasi tentang Rusia dan revolusi, yang paling ditonjolkan dalam cuplikan adalah sifat tokoh ibunda, bukan sejarahnya. Soal kedua yaitu materi resensi. Bacalah kutipan resensi berikut. Sebelum mengupas pemikiran-pemikiran mendasar yang muncul dalam filsafat seni, penulis mengangkat pemikiran tentang ilmu seni yang selama ini lebih banyak dilupakan orang. Ilmu seni harus dibedakan dengan seni. Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Simpulan untuk cuplikan tersebut adalah A. Banyaknya masalah yang dihadapi para seniman. B. Nilai filsafat terkandung pula dalam karya-karya seni. C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni. D. Seni ditunjukkan untuk dinikmati orang. E. Filsafat, seni, dan ilmu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni. Karena pada cuplikan resensi tersebut, penulis menjelaskan bahwa seni itu untuk dinikmati, ilmu seni itu untuk dipahami. Keduanya tidak sama dan harus dibedakan. Fokus utama paragraf tersebut adalah perbedaan antara seni dan ilmu seni. Karena itu, simpulan yang paling tepat adalah C. Soal ketiga yaitu materi proposal. Perhatikanlah maksud proposal berikut. 2. Tujuan kegiatan. Pengaktualisasian diri dalam proses pengembangan potensi para pemuda dalam bidang olahraga, khususnya dalam olahraga futsal. 3. Pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini adalah Himpunan Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia, FPBS, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Tanggapan untuk cuplikan proposal tersebut adalah, dan jawaban yang paling tepat adalah A. Perumusan tujuannya terlalu umum, sebaiknya lebih khusus pada masalah kesehatan dan kebugaran. Karena pada potongan teks proposal tersebut, bagian tujuan kegiatan hanya berisi kalimat yang terlalu umum. Pengaktualisasian diri dalam proses pengembangan potensi para pemuda dalam bidang olahraga. Tujuan semacam itu kurang jelas karena tidak disebutkan manfaat kegiatan bagi peserta, sasaran yang ingin dicapai, kaitan kegiatan dengan kesehatan atau kebugaran, atau hasil akhir yang diharapkan. Dalam proposal, tujuan harus spesifik, jelas, dan mudah diukur. Misalnya, meningkatkan kemampuan dasar futsal, melatih kerjasama tim, atau meningkatkan kebugaran melalui latihan rutin. Karena tujuan pada cuplikan sangat umum dan belum fokus, maka jawaban yang paling tepat adalah A.
Soal keempat yaitu materi proposal. Bacalah kutipan proposal berikut. Untuk mengisi liburan akhir semester, teman-teman sekelas akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pasar murah di desa. Proposal kegiatan tersebut telah disusun untuk dibahas bersama sebelum diajukan kepada kepala sekolah dan pihak-pihak lain guna mendapatkan persetujuan dan bantuan. Dalam proposal termuat A. Latar belakang dan dasar pemikiran, B. Jenis kegiatan, C. Anggaran atau biaya, D. Waktu dan tempat pelaksanaan, dan E. Susunan panitia. Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah dan jawaban yang paling tepat adalah A. Maksud dan tujuan kegiatan. Karena pada cuplikan itu sudah disebutkan isi proposal tersebut, yaitu 1. Latar belakang dan dasar pemikiran, 2. Jenis kegiatan, 3. Anggaran atau pembiayaan, 4. Waktu dan tempat, 5. Susunan panitia. Dalam proposal kegiatan, bagian yang wajib ada tetapi tidak disebutkan dalam daftar tersebut adalah maksud dan tujuan kegiatan. Bagian ini penting karena menjelaskan untuk apa kegiatan dilakukan dan manfaat apa yang ingin dicapai. Karena bagian ini belum ada, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sekian UAS Bahasa Indonesia saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.